Ya, berikutnya adalah penyelesaian rangkaian RC dengan sumber eksponensial, ya. Penyelesaian rangkaian RC seri dengan sumber eksponensial. Ya. Ya, kita gunakan penjelasan pada contoh, ya. Misalnya rangkaian RC seri R sama dengan berapa? 10 ohm, ya. C-nya adalah 0,05 farad. Ya. 20 ohm. 20 ohm. Kemudian sumber 100 T, ya. E pangkat min 2T. Nah, biar sama dengan buku, ya. Kalau ada kesalahan dengan bisa kontak. Ini volt. Sehingga kita susun menjadi gambar rangkaian RC. Lalu kita mengerjakannya berawal dari model fisik, ya, dengan hukum Kirchhoff. Satu itu sigma atau jumlah tegangan pada loop tertutup sama dengan 0. Ya, polaritas terbalik minus E terbalik dengan arah loop, ya. Minus E ditambah PR tambah VC sama dengan 0. Kita susun lagi menjadi PR ditambah VC sama dengan E, ya. I kali R ditambah seperti integral I dt sama dengan E. Untuk menyelesaikan gambar ini, maka kita susun menjadi PT linier, yaitu bentuk ED, ya, kita susun dalam bentuk muatannya. Kita tahu bahwa hubungan antara arus dan muatan, yaitu I sama dengan dV per dt. Akibatnya I adalah integral I dt. Dari sini menghasilkan bentuk persamaan dt yang baru, yaitu dI per dt kali R. Dari sini, ya, ditambah I per C sama dengan E, atau kalau kita bagi dengan R, dI per dt ditambah 1 per MC kali I sama dengan E per R. Ini adalah bentuk model matematik dari rangkaian RC. Kemudian baru kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. R adalah 20, C 0,05, berarti jadi dI per dt ditambah 100 per 5, 0,05, ya, kali seper R, seper 20, kali I sama dengan 60 dibagi 20.
ini adalah 100 T E min 2 T dibagi 20 ya, dibagi 20 hanya 20 sehingga jadi DI per DT ditambah I sama dengan 5 TE min 2T ya. Nah, dari sini ini adalah PD linier ya, dengan faktor integrasi E pangkat integral 1 BT. Kenapa 1 ini? 1 adalah koefisien dari G. Sehingga ini sama dengan E pangkat T ya. Nah, terus E pangkat T. Akibatnya PD itu dikalikan dengan faktor integrasi mu ya agar dapat diselesaikan PD-nya dengan pemisahan variabel agar PD-nya bisa diselesaikan dengan pemisahan variabel, maka PD harus dikalikan dengan mu. Kalau kita kalikan dengan mu yaitu E pangkat T, maka E pangkat T kali dQ per dt ditambah Q sama dengan E pangkat T. Kalau ruas kiri kita kalikan mu, berarti ruas kanan dikali mu, yaitu 5T E pangkat min 2T sama dengan 5T E pangkat min T ya. Sampai di sini kita lihat di ruas kiri. Ruas kiri bentuknya adalah E pangkat T kali dQ per dt ditambah Q. Ini bisa kita sederhanakan menjadi D per dt kali faktor integrasinya kan E pangkat T kali variabel tak bebas yaitu Q sama dengan 5T E min T. Nah, untuk ini sekali lagi kita bisa menguraikan atau membuktikan bahwa bentuk ini adalah sama dengan E pangkat T kali dQ per dt ditambah Q. Dari mana itu? Ya kita turunkan satu persatu dari dua fungsi perkalian ini. Ya, kalau kita buktikan, yang pertama kalau kita turunkan dua fungsi ini, penurunan E pangkat T adalah ET, di mana Q kita tambah konstanta kali Q, ditambah turunan dari Q dQ per dt kali konstanta, atau kita anggap konstanta E pangkat T. Nah, bentuk ini akan sama dengan E pangkat T dQ per dt ditambah Q, ya sama. Sehingga kita bisa menuliskan bentuk ini menjadi diferensial dari ET kali Q. Kalau kita lanjutkan atau kita selesaikan, maka D E pangkat T kali Q sama dengan 5T E pangkat T dt. Kalau kita beri tanda integral, maka integral D E pangkat T kali Q itu adalah E pangkat T kali Q. Kenapa? Kalau kita melihat integral dx sama dengan E, integral dET kali Q adalah ET kali Q sama dengan integral 5T E min T dt ditambah C. C ini adalah hasil integrasi ruas kiri dengan batas tertentu. C-nya di sini ya. Sehingga kita harus menyelesaikan ini integral parsial 5
5T E min T dt. Ya. Kalau kita selesaikan, ya, ini kalau kita selesaikan menjadi integral parsial yaitu 5T E min T dt. Ya. Sekali lagi, kalau kita ada dua fungsi, maka kita tidak boleh mengintegralkan masing-masing fungsi kemudian kita kalikan. Itu menjadi satu kesamaan yang nyata, ya. Sehingga harus kita lakukan dengan integrasi yang kita sebut integrasi parsial. Kita lupakan dalam bentuk integral U dv, yaitu sama dengan U kali V min integral V du. Permasalahannya, Anda diminta mana yang menjadi U, mana yang menjadi dv. Yang kita tentukan mana yang menjadi U, mana yang menjadi V. Di dalam metode penyelesaian integral parsial, pemilihan U itu didasarkan pada prioritas. Yang pertama, bila mana dua fungsi itu kedua fungsi ada len, ya, maka yang didahulukan U adalah len-nya. Kemudian kalau ini variabel bebasnya T, ya, len T, berarti kita mengacu pada variabel bebasnya. Len T pangkat N itu berarti kalau ada dua fungsi itu ada T pangkat N, berarti U-nya harus T pangkat N. Kemudian yang ketiga adalah eksponensial T pangkat NT. N ini adalah konstanta. Kalau kedua-duanya ada di dalam urutan ini, maka yang dipilih itu adalah yang teratas. Misalnya ada len T kali T, berarti yang U apa? Len T. Ada T kali eksponensial seperti ini, berarti yang U adalah T. Kalau Anda balik, maka akan timbul integrasi yang tidak pernah ada habisnya, gitu ya. Sehingga dari sini U adalah T, ya, du. Kalau kita turunkan U, berarti kita turunkan T, ya sama dengan dt. Kemudian dv adalah E min T dt, ya, sisanya ini, ya. Maka P-nya adalah, berarti kita integralkan menjadi apa? Min T min 1 atau min E min T. Ngerti, ya? Ini. Maka U kali P min integral P du sama dengan U-nya adalah T, P-nya adalah min E min T, min integral P du min E min T, du-nya adalah dt. Ya, sehingga sama dengan min T E min T ditambah integral E min T. Integral E min T sama dengan apa? E min T ditambah sama dengan min plus min, ini menjadi min.
minus. Ya. Sehingga kalau kita kembalikan ET kali Q tadi sama dengan integral 5 T E min T dt ditambah C sama dengan 5 integral T E min T dt ditambah C. Karena ini sudah kita hitung sama dengan ini, maka sama dengan 5 kali min T E min T kurang E min T ditambah C. Ya, akibatnya I adalah ya 5 E min T ditambah C dibagi E pangkat E. Ya. Ya. Sehingga sama dengan Q ya, betul ya. Q sama dengan E min T dibagi E pangkat T ya. Jadi 5 kali min T C min 2T ya. Ini T kalau kita angkat ke atas min T berarti min 2T min E min 2T ditambah C E min T ya. Ini solusinya. Nah sekarang kalau atau jika diketahui Q T sama dengan 0 itu adalah 0, bagaimana muatan fungsi waktunya? Muatan fungsi waktunya kita masukkan 0 sama dengan 5 kali 0 min 1 ditambah C ya. Karena ini 0 berarti 0 kali berapapun 0 min E pangkat 0 berarti 1. Maka C nya adalah 5 ya. 5 kali min 1. Maka Q atau penyelesaian khusus Q adalah apa? 5 E min T min 2T min E min 2T kali E min 2T dikurangi E min 2T ditambah 5 E min T. Ini. Kalau kita mengetahui muatannya, berarti arusnya itu adalah dq per dt. Jadi yang kita turunkan satu persatu ya, 5 turunan dari min T kali E min 2T ini kita turunkan satu persatu. Yang pertama kita anggap min T atau kita turunkan min T, kita anggap E min 2T konstanta. Berarti apa? Min 1 E min 2T ya ditambah min T ditambah konstanta min T kali turunan ini E min 2T. Jadi kali min 2 E min 2T. Ya. Ini ya. Terus dikurangi turunan E min 2T adalah min berarti plus atau ini minnya yang taruh di sini plus 2 E min 2T. Ini yang 5. Terus ditambah turunan dari 5 E min T adalah 5 kali min 1 E min T. Sehingga kita
disusun jadi min 5 E min 2C di plus min jadi plus ya, plus 5 T kali 2, berarti ini 10 ya. 2 kali 5 ya. 10 E min 2T. Kemudian ditambah 2 kali 5 tambah 10 E min 2T ya. Ditambah lagi 5 kali min 1 menjadi min 5 E min T ya. Ini bisa kita sederhanakan lagi karena sama ini ya. Min 5 ditambah 10 E min 2T menjadi 5 E min 2T ditambah 10 T E min 2T min 5 E min T. Ini jawabannya. Sama-sama.